Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat berakhir pekan. Mari melakukan semua aktivitas yang baik hari ini untuk memuliakan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari 1 Tesalonika 5 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini yang penuh kegelapan. Dan dalam kegelapan itu tentu kejahatan juga senantiasa ada. Dan tiap-tiap hari tentu kita akan menghadapi kejahatan-kejahatan tersebut. Dimulai dari teman yang paling dekat, orang yang paling kita percaya dan kita kasihi mungkin. Tentu bisa saja tanpa dia sadari atau mungkin juga dia sadari melakukan hal yang jahat kepada kita. Misalnya dimulai dari membohongi kita, mengkhianati kita, dan juga melakukan dan merancangkan hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Hal itu bisa saja didorong oleh faktor iri, oleh kebencian, oleh provokasi orang lain, dan lain sebagainya. Singkatnya, tiap-tiap saat selama kita di dunia, pasti akan diperhadapkan dengan kejahatan. Dan dalam menghadapi kejahatan tersebut, banyak orang yang reaktif, membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Karena hukum yang berlaku masih itu yang terpatri dalam otak banyak manusia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kejahatan dibalas dengan kejahatan yang sama. Dan kalau ada yang melakukan kebaikan, baru lakukan kebaikan. Dalam situasi yang demikian, kita terjebak dalam hidup yang transaksional. Ketika hidup itu adalah bertukar kebaikan dan juga saling membalas dalam kejahatan. Bila demikian, kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. Maka kita sebagai anak-anak terang yang diutus Tuhan membawa terangnya, membawa terang itu kepada kegelapan di dunia ini, sehingga kita tidak bisa serupa dengan dunia ini. Karena itulah di dalam Roma 12, di sana dikatakan di ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita mau dikatakan di sini supaya kita datang ke dunia ini adalah supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi tidak bisa juga kompromistis, tidak bisa berkompromi dengan kejahatan itu. Di dalam Roma 12 ayat 21, Paulus mengatakan, jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan itulah tugas mulia dari setiap orang percaya. Maka hal yang kita lakukan adalah kita memilih untuk tetap melakukan hal yang baik kepada semua orang, karena itu adalah hak daripada kita masing-masing. Pilihan untuk berbuat baik tidak ada yang dapat melarang kita, karena pilihan itu dapat kita tentukan sendiri. Orang lain mungkin tidak akan semuanya berbuat baik kepada kita, tapi pilihan untuk berbuat baik adalah keputusan mutlak di tangan kita. Maka bila orang lain membohongi kamu, jangan balas dengan membohongi. Bila orang lain menfitnah kamu, putuskan dalam hatimu, supaya jangan pernah membalas fitnahan-fitnahan yang sama. Bila orang lain tidak melakukan hal yang baik, padahal kamu sudah melakukan hal yang baik, jangan kamu merasa bahwa tidak berguna hal baik yang kamu lakukan. Hal baik yang kamu lakukan adalah persembahan untuk Tuhan, bukan supaya mendapat balasan, pujian, pengakuan, dan juga hal baik itu kembali lagi kepada kita, supaya kita mendapat keuntungan dari hal baik yang kita lakukan. Tapi dalam melakukan hal baik itu harus kita lihat sebagai ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Maka segala hal baik yang kita lakukan harus kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian kita tidak akan pernah berhenti melakukan hal yang baik, walau orang lain tidak selalu menerima niat baik kita, walau orang lain tidak selalu menghargai perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, walau orang lain bahkan mungkin menolak dan membuang kebaikan yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi, melakukan kebaikan itu adalah kewajiban. Demikian juga mengasihi semua orang, itu keputusannya adalah bagi kita sendiri. Tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Kita dapat memutuskan untuk mengasihi semua orang, bahkan yang membenci kita. Walau kita tidak dapat memaksa orang lain dan semua orang
untuk mencintai dan mengasihi kita, tetapi kita dapat memutuskan untuk mengasihi siapa saja, bahkan orang yang membenci kita. Saudaraku yang terkasih, mungkin tindakan kasih yang kita lakukan tidak dihargai orang. Ketika kita mengasihi orang lain, mungkin saja mereka mencibir dan menghinakan tindakan kasih kita. Ketika kita mengasihi orang lain, bisa saja mereka membenci kita. Tapi sekali lagi, jangan ikut membenci, karena dengan demikian kamu sudah kalah. Maka, usahakan senantiasa hidup berdamai dengan sesama. Mengusahakan hidup berdamai dengan sesama kita adalah dengan melakukan hal yang baik. Senantiasa memandang orang lain dan memuliakan dia. Senantiasa menganggap orang lain itu benar, dan jangan pernah merasa diri lebih kudus, lebih baik daripada orang lain. Mengusahakan hidup ramah senantiasa dengan orang lain. Maka perbuatan baik yang kita lakukan dengan sesama harus kita usahakan terus-menerus. Demikian kepada setiap orang. Mari kita mengusahakan senantiasa hal-hal yang baik, walau hal yang baik itu tidak diterima oleh orang lain. Selamat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kuatkan, mampukan kami melakukan kebaikan, melakukan tindakan kasih di tengah kegelapan dunia, karena untuk itulah kami dipanggil di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.